Biografi Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sesudah Masehi. Ia adalah murid dari Socrates. Pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Guru Aristoteles ini mendirikan perguruan di Athena. Plato menghabiskan sisa umurnya yang 40 tahun di Athena mengajar dan menulis Ihwal Filsafat. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Idealisme Plato tentang ilmu filsafat. Ajaran tentang idealisme. Salah satu pemikiran Plato yang sangat fenomenal yakni ajaran tentang ide-ide. Ajaran ini merupakan inti dasar seluruh filsafat Plato. Ia mengartikan kata ide itu merupakan suatu yang objektif. Menurutnya, ada ide-ide yang terlepas dari subjek yang berpikir. Beliau mengatakan bahwa semua yang ada di entitas ini semuanya ada di alam ide tersebut, yakni alam tersebut dianalogikan seperti cetakan kue dan kue-kuenya adalah entitas-entitas ini. Menurut Plato, ide-ide tidak bergantung pada pemikiran, sebaliknya pemikiran bergantung pada ide-ide. Munculnya pemikiran Plato tentang ide-ide adalah terinspirasi dari gurunya, yakni Socrates, di mana Socrates dikisahkan bahwa beliau berusaha mencari definisi-definisi. Ia tidak puas dengan menyebut satu persatu perbuatan-perbuatan adil atau tindakan-tindakan yang berani. Ia ingin menyatakan apa keadilan atau keberanian itu sendiri, atau bisa dikatakan bahwa Socrates mencoba mencari hakikat atau esensi keadilan dan keutamaan-keutamaan lain tersebut. Menurut dia, esensi itu mempunyai realitas, terlepas dari segala perbuatan konkret. Ide keadilan, ide keberanian, dan ide lain-lain itu ada. Menurut Plato, realitas itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama dunia indrawi. Realitas yang pertama ini yakni adalah yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada panca indera, atau bisa dikatakan realitas yang pertama yang dimaksud Plato adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera seperti bunga, pohon, dan lain-lain. Yang kedua, dunia ide. Di samping ada dunia indrawi yang senantiasa berubah, menurut Plato ada juga sebuah dunia yang tidak pernah berubah, yakni disebut dunia yang terdiri atas ide. Semua ide bersifat abadi dan tak terubahkan. Manusia menurut Plato. Plato menganggap jiwa sebagai pusat atau intisari kepribadian manusia. Dalam anggapannya tentang jiwa, Plato tidak saja dipengaruhi oleh Socrates, tetapi juga oleh Orfisme dan mazhab Pythagorean. Dengan mempergunakan semua unsur itu, Plato menciptakan suatu ajaran tentang jiwa yang berhubungan erat dengan pendiriannya mengenai ide-ide. Kebaikan jiwa. Plato meyakini dengan teguh bahwa jiwa manusia bersifat baka. Keyakinan ini bersangkut paut dengan ajarannya tentang ide-ide. B. Mengenal sama dengan mengingat. Bagi Plato, jiwa itu bukan saja bersifat baka dalam artian bahwa jiwa tidak akan mati pada saat kematian badan, melainkan juga kekal karena sudah ada sebelum hidup di bumi ini. C. Bagian-bagian jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama ialah bagian rasional, bagian kedua ialah bagian keberanian, dan bagian ketiga ialah bagian keinginan. 3. Ajaran nilai Plato. Plato membahas tentang sebuah negara yang ideal. Disebutkan bahwa puncak pemikiran Plato adalah pemikiran tentang negara. Menurutnya, negara yang ideal harus terdapat 3 golongan yang menjadi bagian terpenting dalam sebuah negara, yakni yang pertama, golongan yang tertinggi terdiri dari orang-orang yang memerintah, yakni seorang filsuf. Yang kedua, golongan pelengkap atau
menengah, yakni terdiri dari para prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan negara dan menjaga ketaatan para warganya. Yang ketiga, golongan terendah atau golongan rakyat biasa, yakni terdiri dari para petani, pedagang, tukang yang bertugas untuk memikul ekonomi negara. Menurut Plato, terciptanya negara yang baik tergantung pada siapa yang memerintah. Jika akal yang memerintah sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka filosoflah yang harus mengatur masyarakat. Sehingga dia mengatakan bahwa negara yang baik tidak akan pernah ada apabila filosof belum menjadi pemimpin di negara tersebut.